PT Pos itu layanannya yang paling lelet. Fakta atau mitos? Harus diakui Pak dengan jujur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik, pemirsa podcast Radar Banjarmasin, kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Regional 9 PT Pos Kalimantan, Bapak Taufik. Beliau ini membawahi Regional Kalimantan, berarti 5 provinsi, Pak ya? 5 provinsi ya. Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, dan Kaltara, Pak ya. Gak susah saya masih nyebut Kaltara nih, Kalimantan Utara. Saya malah asumsinya Kaltara Kalimantan Tenggara, Pak. Jadi saya otomatis nyebut Kaltara saja. Baik, kita mengundang beliau untuk berbincang tentang PT Pos. Ini dulu yang romantismenya, ceritanya, percintaannya tahun 80-90-an pasti sering menggunakan PT Pos untuk ngirim surat-surat, Pak ya. Iya. Tapi sekarang kan nggak ada lagi yang pakai surat, Pak ya. Pakai SMS, teks dan sebagainya. Pak, kita mau tahu di era dulu 90-an PT Pos berjaya. Sekarang bagaimana nasib PT Pos? Masih hidup, masih eksis, atau masih gimana ya? Yang pastinya persaingan kompetitif ya. Ini gimana nih PT Pos kondisinya sekarang? Kalau PT Pos kondisinya sekarang pastinya jauh beda dengan waktu tahun era 80-an, 90-an ya. Di mana di situ kiriman surat itu merupakan primadona. Iya, betul. Nah, sekarang ini dengan perkembangan teknologi, apalagi sudah ada email, sudah ada WhatsApp atau media sosial yang lain, tentunya pengiriman surat jauh berkurang. Iya. Sangat jauh. Sangat jauh, Pak ya. Sangat jauh ya. Tapi PT Pos itu bukan hanya dari surat, kita bertransformasi untuk kiriman barangnya masih akan tetap eksis, tetap ada. Bahkan kecenderungan kiriman barang yang sekarang meningkat. Meskipun untuk kiriman surat itu masih ada, Pak. Dari government, dari perbankan, juga dari insuran maupun dari instansi lain yang mengirimkan surat secara fisik. Iya, iya. Itu yang masih ada di PT Pos. Core bisnis utamanya di tahun 90-an lah kiriman surat-surat. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak ya. Sekarang berganti menjadi bisnis kurir, oke. Dan logistik. Oke. Bapak tadi bilang ada kata transformasi. Yang saya tahu nih, Pak ya, BUMN ini, PT Pos BUMN kan ya, adalah usaha bisnisnya yang lamban dalam melakukan inovasi. Nah, PT Pos sendiri ini sudah bertransformasi tadi dikatakan, Pak ya. Seperti apa transformasinya? Kita supaya tetap eksis, memang harus melakukan transformasi untuk perbaikan baik internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Iya. Nah, yang kita lakukan tuh untuk saat ini transformasinya ada 7 bidang transformasi yang sedang berjalan, yaitu transformasi bidang bisnis, kemudian transformasi produk dan channel, kemudian proses maupun teknologi serta human capital dan organisasi. Dan yang tidak kalah penting itu culture di PT Pos Indonesia harus ditransformasikan supaya bisa menghadapi tantangan kondisi terkini gitu. Culture ini maksudnya secara internal gitu, Pak, untuk pekerjanya yang selama ini mungkin kan berada pada zona nyaman karena kan banyak subsidi mungkin ya sebelumnya dari pemerintah. Sekarang kan transformasinya harus mencari usaha dana sendiri gitu ya. Iya, kalau selama ini kita nggak ada subsidi, jadi kita harus bertransformasi bagaimana kita bisa hidup dengan usaha yang kita lakukan dengan sebagai entitas unit bisnis ini. Gitu ya. Oke, Pak, ini fakta ya. Ini fakta apa mitos ini? Ini perlu dijawab ini. PT Pos itu layanannya yang paling lelet. Fakta atau mitos? Harus diakui, Pak, dengan jujur nih. Bisa jadi untuk sebagian orang itu lelet. Kemungkinan karena ada
pengalaman di masa lalu atau pengalaman sendiri. Tapi secara umum sebenarnya kita selalu melakukan perbaikan, baik untuk kiriman janji ketepatan waktu, maupun janji ketepatan dalam jumlah yang sampai. Jadi zero defect kita lakukan. Nah, kalau bagaimana supaya persepsi yang ada itu bisa berubah? Nah, kita harus memberikan informasi yang transparan, jelas kepada para masyarakat, baik yang sudah menggunakan produk POS maupun yang belum menggunakan produk POS, supaya ada pengalaman, experience yang baik yang bisa membuat persepsinya itu berubah. Berarti Bapak mengakui secara nggak langsung bahwa memang persepsi publik terhadap PT POS, utamanya layanannya, memang masih sebagian besar menganggap belum memuaskan kali Pak ya? Dan itu memang fakta berarti Pak ya? Kalau fakta untuk dulu, mungkin sekarang bertransformasi tadi kali ya? Fakta untuk yang sudah punya pengalaman seperti itu, tapi juga ada fakta bahwa kita terus berbenah. Bahwa saat ini melakukan transformasi termasuk culture-nya tadi ya, budaya perusahaannya. Ini banyak sekali sekarang pemain-pemain di bisnis jasa kurir Pak. Kalau dulu bolehlah PT POS pemain tunggal dan pemain utama ya. Dan sudah punya infrastruktur yang mengakar sampai ke pelosok gitu ya. Tetapi dengan potensi yang besar ini, PT POS kok masih jauh tertinggal dengan perusahaan-perusahaan swasta yang baru masuk dalam bisnis kurir ini. Ini gimana nih Pak? Memang dengan berkembangnya undang-undang yang membolehkan semua itu bisa melakukan bisnis kurir. Nah, membuat POS itu jadi membuat masyarakat punya pilihan beberapa jasa kurir. Namun demikian kita harus terus berbenah supaya nggak ketinggalan dibandingkan jasa kurir yang lain. Karena kita juga selain melayani di daerah-daerah perkotaan, itu ada tugas yang menjadi kewajiban POS untuk melayani layanan POS universal. Artinya harus sampai ke pelosok Nusantara. Sampai ke pelosok Nusantara itu yang membuat seolah POS itu nggak bisa bersaing dengan yang lain, karena kita di samping harus melayani masyarakat di seluruh pelosok Nusantara dengan harga yang murah, kita juga bersaing dengan yang di perkotaan itu. Berarti ini sebuah dilema kan Pak ya. Satu sisi kan PT POS ini mengemban misi layanan nasional Pak ya. Karena dia harus memberikan manfaat. Tapi satu sisi secara bisnis ini juga sudah banyak kompetitor yang membuat PT POS makin terjepit kali Pak ya dari sisi persaingan ya, memainkan peran yang agak sulit berarti. Nah, strateginya Pak, artinya tadi disampaikan sudah bertransformasi, tapi strategi bisnis yang dijalankan secara umum ini apa nih Pak terhadap persaingan yang semakin sengit ini kira-kira? Kita strategi bisnisnya ini menjawab tantangan masyarakat dengan memberikan layanan yang mudah dan murah. Murah. Terus sesuai dengan mengikuti perkembangan teknologi. Mudah murah berarti teknologi itu mudah itu kali Pak ya, dengan teknologi, artinya dengan aplikasi juga bisa kali ya. Dengan aplikasi, kemudian kalau dengan adanya layanan yang mudah dan murah, diharapkan masyarakat itu akan menerima manfaat dari biaya kurir yang murah, sehingga dia bisa. Sekarang ini kan banyak yang kita lakukan tuh kerjasama dengan pebisnis online. Nah, kalau harga kurirnya bisa murah, diharapkan harga jual kepada masyarakat juga kompetitif. Nah, itu yang terus kita lakukan untuk menekan harga, juga melakukan perbaikan waktu tempuh. Waktu tempuh dan harga itu penting, karena kalau kita janji 2 hari, ya kita wajib untuk 2 hari sampai kepada pelanggan. Kemudian janji kita selain murah tadi juga, selain janji juga harus murah, karena kalau sudah murah kan jadi pilihan kepada masyarakat, karena di banyak hal itu kan masyarakat menginginkan
harga yang murah, baik itu beli barang, apalagi ini jasa. Berarti cari diskon yang banyak. Iya, betul. Kayak kalau kita belanja di pasar atau supermarket kan biasanya saling cari yang murah atau cari diskon. Iya, betul. Nah, kita di PT Pos Indonesia dengan transformasi di 7 bidang itu antara lain juga berupaya untuk menekan harga per unitnya pengiriman itu sehingga jadi pilihan bagi customer, tapi juga bertransformasi di bidang teknologi agar jejak lacak atau track and trace itu reliable karena nanti berkaitan dengan para pebisnis online yang melakukan penjualannya di marketplace. Nah, di marketplace itu kan sangat sensitif terhadap ketepatan waktu. Betul. Sama ketepatan untuk laporan reporting mengenai barang itu sampai. Okay. Nah, kalau itu bisa dilakukan dan bisa sama dengan perusahaan jasa kurir yang lain, itu saya yakin PT Pos jadi pilihan bagi para customer karena di beberapa tempat itu kita kuat di beberapa wilayah di luar Jawa yang berhubungnya cukup sulit. Tapi di Jawa juga kita di tempat-tempat yang persaingan cukup tinggi, itu juga seru dengan tingkat persaingannya gitu. Ada yang menawarkan ini mulai pick up service, kemudian ada cash on delivery, kemudian ada lagi layanan yang tiap bulan itu ada reward tertentu bagi para customernya itu. Itu persaingan yang cukup sengit sehingga kita mau nggak mau harus berkompetisi di harga yang murah, harga per unitnya itu. Orang semua sudah bertopang pada jasa pengiriman dan kurir ya, terutama pasar marketplace tadi. Saya harus jujur mengakui, ketika saya memberi dengan aplikasi online, platformnya apapun itu, pilihan-pilihan saya adalah pilihan yang pertama murah, cepat. Kemudian jejak perjalanan barang itu bisa dimonitor. Dari semua jasa layanan itu, rata-rata saya nggak melihat di situ ada layanan PT Pos. Pertanyaan saya, apakah sudah masuk, belum masuk, atau akan masuk? Ini pertanyaan yang menarik dan menantang. Karena apalagi untuk e-commerce dan terkait dengan marketplace ya. Iya. Jujur pada saat awal-awal ada e-commerce kita juga masuk ke sana. Oh, udah masuk ya. Sudah masuk. Atau mungkin saya nggak ngeliat kali ya pilihannya kali Pak. Nah, kita juga dari itu kan dinilai oleh marketplace-nya. Iya. Nah, dari kinerja itu kayaknya kita harus banyak berubah supaya bisa masuk ke kurir pilihan bagi para buyer ya. Iya, betul. Para buyer. Nah, kita telah sedang dan mencoba untuk melakukan perbaikan agar menjadi pilihan bagi para buyer kembali. Berarti sebenarnya sudah Pak ya? Sudah pernah ada. Tapi kemudian masih belum jadi plan utama kali ya? Ya karena saat ini ada begitu kita lakukan perbaikan, para pesaing kita juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi saling melakukan perbaikan ya untuk jadi pilihan bagi para customer. Nah, kita dengan transformasi bisnis ini dengan transformasi bisnis kita kan punya ini ada 105 bisnis kurir berlisensi di Kominfo. Nah itu yang jadi salah satu jadi sama-sama pemain kurir yang sama-sama mengajak masyarakat untuk menawarkan ini loh kami yang terbaik. Nah kita 105 Pak ya, tercatat di Kominfo ya. Banyak itu. Nah kita kan harus ini berkompetisi, harus bertransformasi supaya jadi pilihan bagi masyarakat. Nah kita melakukan perbaikan ini di teknologinya kita lakukan perbaikan, kemudian di produk channelnya itu juga kita perbaiki. Bahkan kita punya beberapa layanan yang mungkin sudah kita launching
1-2 tahun yang lalu itu perlu diketahui oleh masyarakat. Iya, apa itu Pak? Yang pertama itu Q9. Q9 itu layanan same day delivery maksimal 9 jam. Itu 9 jam untuk dikirim antar kota kurir, city kurir ya. City kurir. Jadi dari Banjarbaru ke Banjarbaru itu maksimal 9 jam. Itu sudah banyak yang mencoba dan tingkat keberhasilan kita tuh mungkin harus 100%. Kemudian ada lagi juga Qcom. Qcom itu untuk kiriman yang penyerahannya H+2. Itu biasanya kita dedikasikan untuk pengiriman e-commerce. Nah itu sudah kita lakukan seperti itu. Bahkan ada fiturnya yang cash on delivery. Sekarang ini kan lagi marak bagi para seller itu akan lebih nyaman nanti pas bayarnya pas datang aja barangnya bagi para pembelinya kan enak. Pas datang kita bayar itu sudah cukup lama ada dan sekarang ini salah satu primadona di PT Pos Indonesia untuk cash on delivery. Bahkan ada juga yang untuk supaya mempermudah bagi para ini ya, terutama yang generasi milenial ini kita ada Qiposin aja itu. Layanan pos yang berbasis aplikasi Android. Qiposin aja, nanti bisa lihat di aplikasi di App Store ada. Apa nama aplikasinya Pak? Qiposin saja. Qiposin aja. POS-in aja. Kayak berbau Korea gitu Pak ya. Mungkin aja kali. Itu juga ada quick online bookingnya juga sudah ada. Quick bookingnya. Kemudian ada dapat kode booking untuk transaksi di kantor pos itu ada. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat sehingga seolah kita tuh pos nggak dapat padahal sudah sekitar 1-2 tahun ini melakukan seperti itu. Nah kita juga ada lagi aplikasi untuk pick up namanya Q-Pos Ranger. Di aplikasi pick up oleh para Oranger. Oranger tuh yang mitranya pos. Untuk pick up barang-barang yang pesanan daripada pengirim pos. Jadi kayak semacam buka kios-kios kecil gitu Pak ya. Yang jejaring itu mungkin sebagai mitra untuk menerima paketnya. Bisa kios-kios kecil. Nggak harus ke PT Pos kan orang bisa lewat situ ya. Atau dari freelance itu bisa kita jadi Oranger untuk pick up di mana-mana. Jadi tinggal misalnya dari Radar Banjarmasin mau mengirim barang ke suatu tempat tinggal kontak para Oranger agar pick up barangnya. Bahkan ini Oranger itu juga salah satu solusi bagi masyarakat untuk menambah tingkat pendapatan angkatan kerja. Iya betul. Ya dari angkatan kerja itu bisa semua orang yang berbagai pendidikan tuh bisa melamar jadi Oranger. Itu Oranger itu kurirnya Pak? Kurirnya. Kurirnya. Ya. Itu channel yang kita bangun untuk mempermudah. Udah lama itu ya? Sudah cukup lama, sekitar jalan 3 tahun ini. Jadi masyarakat siapapun yang mungkin terdampak dalam kondisi COVID sekarang, ya mungkin kehilangan pekerjaan, ya bisa menjadi Oranger tadi Pak ya, seperti kurir yang bertugas untuk mengambil barang jemputan ke pelanggan, kemudian dibawa ke kantor pos, kemudian ada aplikasinya Q Ranger itu, Q Pos. Jadi orang kalau mau jadi seperti itu, apakah lewat aplikasi itu atau datang ke PT Pos Pak? Kalau Orangernya lewat aplikasi ada, bisa daftar, kemudian nanti dilakukan verifikasi ke kantor pos dan siap bekerja. Dan itu kalau kalau rajin punya komunitas tuh kayaknya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Ya, dalam kondisi seperti ini kan sangat terasa bisa menyerap angkatan kerja yang ada. Tapi udah banyak nggak Pak untuk mungkin Banjarmasin atau Banjarbaru sendiri secara total kira-kira sudah ada berapa Pak? Memang untuk se-Kalimantan itu baru nggak sampai 70. Masih sedikit. Karena udah kita buka seluas-luasnya di aplikasi. Kita sampaikan bahwa kemitraannya adalah dengan pick up di mitra-mitra yang kita berikan kepada para Oranger itu. Ini mungkin kali sosialisasinya belum mengakar kali Pak ya, jadi nggak begitu banyak ya. Padahal ini peluang juga nih buat orang-orang yang terdampak dengan situasi COVID seperti ini untuk bisa
nambah penghasilan kali Pak ya. Memang kita sampaikan melalui berbagai media online di baik IG kita maupun Facebook. Nah tinggal kita mungkin perlu lebih masuk lagi khususnya di laman medsosnya di Dinas Tenaga Kerja itu. Oh, ya. Oke, Pak. Saya melihat nih, ya kan. Saya harus mengakui secara jujur karena dulunya saya pengguna ya PT Pos. Masih sempat gunain Wesel Pos juga dulu. Yeah. Kemudian Postcard untuk pengiriman dan sebagainya. Dulu kan Postel Pak ya, Pos dan Telekomunikasi gabung dalam satu kementerian. Sekarang udah mandiri. Nah, saya melihat ada keterlambatan dari PT Pos dalam berkompetisi di era teknologi berbasis digital ini. Tadi disebutkan dalam persaingan di market saja sudah agak terlambat ya. Nah, ini gimana nih Pak? Ketertinggalan yang cukup jauh dari PT Pos, sementara kompetitor udah semakin masif, semakin cepat berlari. PT Pos sendiri sudah capainya seperti apa Pak? Sampai saat ini kira-kira? Kalau sampai saat ini khusus untuk yang yang transaksi keuangan, kita ada namanya Pos Giro Mobile. Itu bisa diunduh di App Store itu. Berarti ada berapa aplikasi sebenarnya Pak yang disiapkan oleh PT Pos? Ada tadi Pos Giro Mobile. Ya, Pos Giro Mobile. Terus apalagi Pak? Ada Q Pos In. Q Pos In. Ya, ada lagi M-Agent. M-Agent tuh bagi orang yang ingin jadi agen pos untuk transaksi keuangan. Maupun payment, maupun juga ada kiriman barang juga gitu. Transfer gitu Pak ya? Transfer bisa juga. Itu untuk para agen. Jadi didedikasikan bagi orang yang mau berbisnis menggunakan platform agen pos. Namanya M-Agent. Jadi 3 sudah Pak ya? 3 ya. Jadi tiga inovasi yang dilakukan oleh PT Pos dalam usaha transformasi bisnis PT Pos Pak ya. Tapi harus jujur kan diakuin Pak, 3-tiganya kan belum begitu populer ya. Untuk di Kalimantan hanya beberapa kota-kota besar yang sudah cukup dikenal. Tapi kita memang untuk Pos Giro Mobile-nya targetnya tuh di seluruh Kalimantan 200.000 itu baru tercapai sekitar 20 ribuan. Cukup berat ya. Oke, ini tantangan sekali nih bagi PT Pos ya dalam usaha transformasinya menuju PT Pos era digital Pak ya. Karena memang pasarnya nggak ada lagi pasar postcard ya Pak ya. Pasarnya sekarang lebih banyak kepada kurir Pak ya. Kurir khususnya barang sama kiriman dari korporat. Kiriman korporat Pak ya. Pak, ini saya tidak mau terlalu jauh ya bicara tentang dapurnya PT Pos. Saya hanya bicara tentang bagaimana PT Pos bersiap dalam transformasi, terutamanya menyambut era bisnis digital ini. Tantangan terberatnya apa kira-kira? Susah nih kalau bicaranya ya. Kalau tantangan terberatnya. Secara eksternal jelas nih banyak kompetitor yang sekarang bermain dalam dan mereka lebih inovatif ya. PT Pos sendiri gimana tantangannya itu Pak? Tantangan terberat kita itu di mengikuti perubahan yang cepat itu. Kan perubahannya cepat sekali. Nah kita tuh sudah berusaha untuk lebih cepat lagi, tapi selalu ada hal-hal yang masih duluan yang lebih dulu. Jadi memang agak susah itu ya. Artinya roadmap bisnisnya masih belum disusun untuk jangka 10 tahun ke depan gitu kira-kira. Ya kalau roadmap bisnisnya sudah ada gitu. Cuma tadi dalam perjalanannya Pak ya. Dalam perjalanannya tidak perubahannya itu begitu luar biasa gitu. Sehingga kita mengikuti ke sana harus merubah lagi kan arahan itu kan. Arahan bisnis 25 tahun ke depan itu. Rencananya jangka panjang. Iya. Jadi memang tantangannya berat Pak ya. Teknologi yang cepat berubah. Kemudian pola konsumsi juga Pak ya, dan termasuk juga cara-cara yang itu tadi ya, yang lebih mudah, murah dan kita cepat. Mau mencari yang jadi ini kan bagaimana memberikan biaya kurir maupun logistik yang murah gitu.
Oke. Itu jadi salah satu tantangan juga, karena kalau kita mau dengan biaya yang cukup besar untuk transportasinya itu nggak mungkin kita mau menaikkan tarif juga nanti memberatkan bagi para konsumen kan. Jadi dia nggak kompetitif. Iya. Kemudian kalau paling pas itu kalau ada sinergi antar entitas itu. Itu kemungkinan bisa diharapkan bisa memberikan tarif yang kompetitif itu. Ya. Oke, Pak. Banyak layanan-layanan yang sudah diberikan oleh jasa-jasa kurir ya dari perusahaan-perusahaan swasta ya, yang bahkan mungkin harus kita akui dari sisi layanan lebih cepat ya, dari sisi aksesibilitas juga lebih mudah untuk men-tracking ini perjalanan barang kiriman. PT Pos, Pak, punya infrastruktur yang sudah jauh luar biasa masif, sudah mengakar dan sudah punya banyak sumber daya. Kira-kira terkait dengan eksistensi PT Pos sendiri, bisnis apa core utamanya Pak yang pengen dijalankan? Misalnya di ekspedisi atau di yang menjadi ketika orang ingat layanan ekspedisi dengan jumlah pengiriman besar PT Pos. Ketika ini PT Pos itu apa yang mau disasar PT Pos? Kalau yang kita sasar tuh menjadi perusahaan logistik yang memberikan tarif memberikan harga yang kompetitif bagi para pelanggannya. Jadi kita fokus ke depan dan sekarang ini justru di logistiknya. Logistik Pak ya? Di logistik ya. Logistik. Karena logistik kan pengiriman barang. Nah, kalau pengiriman surat itu pasti akan tergantikan dengan sarana elektronik. Iya. Dengan menggunakan email, pegangan WA, email kan itu sudah selesai itu. Iya. Tapi untuk kiriman barang, sama logistik. Iya. Logistik dan small parcel ya. Iya. Itu masih belum tergantikan. Misalnya ngirim ini cenderamata yang ada di sini kan. Iya. Ini masih belum bisa tergantikan dengan teknologi kan. Iya betul. Yang berwujud benda-benda besar. Kalau dulu ada zaman film Star Trek ya, pakai teleport itu bisa pindah. Teleportasi gitu ya. Teleport. Tapi kalau yang sekarang ini mungkin sampai 10 tahun ke depan juga masih fisik. Nanti yang kita garap. Jadi menggarap untuk logistiknya. Itu bisa jadi logistik end to end maupun kita mengelola untuk warehousingnya. Warehousingnya juga. Ya ada aplikasi yang ada di situ. Kemudian kita punya data seluruh pelanggan yang ada di pos. Nah, itu bisa kita ketahui dan yang paling penting itu ini proses perjalanan kiriman dari satu titik ke titik lain itu kita sudah ada dashboardnya sampai di mana itu ketahuan. Dan itu terus kita perbaiki di tiap prosesnya sehingga pengirim itu otomatis akan ada notifikasi tahu perjalanan kiriman saya itu sampai di mana, naik transportasi yang digunakan apa. Terus kemudian tiba di kantor tujuan jam berapa, tanggal berapa. Bahkan karena saking transparannya bisa tahu diantar oleh siapa, kurirnya. Bahkan ada kalau memang diizinkan tuh bisa ada fotonya, tapi kan foto itu masih belum semua bisa mau kan. Tapi proses perjalanan itu yang sudah kita bangun. Sudah Pak ya? Sudah kita bangun dan lengkap dengan perkiraan. Kalau kita lagi terus berusaha untuk menyampaikan perkiraan waktu sejak diposkan atau sejak transaksi di kantor asalnya. Bisa ketahuan. Ya, sebuah langkah yang cukup inovatif berarti sekarang sudah. Ya, tapi kira-kira nih dalam situasi yang sekarang ketika persaingan sudah semakin cukup ketat gitu Pak ya, capaian-capaian inovasi ini cukup berpengaruh nggak Pak dalam mendongkrak bisnis PT Pos sendiri kira-kira? Dari sisi bagaimana itu menyangkut omset atau income perusahaan kira-kira? Kalau yang ini yang untuk kiriman lokalnya sama kiriman barangnya itu masih cukup signifikan untuk mendongkrak bisnisnya, bisnis kita ya. Dan kita justru itu yang akan kita besarkan. Nah dengan nanti ada sinergi antar entitas supaya bisa memperoleh biaya yang kompetitif. Dan itu
sangat membantu masyarakat maupun mungkin program pemerintah ya, karena bagaimanapun juga kita harus mensukseskan beberapa program pemerintah untuk memindahkan satu barang dari satu tempat yang lain dengan harga yang rendah. Dan itu masih sampai saat ini masih jadi tantangan karena belum bisa memberikan biaya yang semurah-murahnya supaya masyarakat itu bisa menjual dengan harga yang kompetitif untuk pasar e-commerce, dan untuk yang kiriman dari pemerintah government juga bisa sampai dengan harga yang cukup rendah. Meskipun biaya itu bukan satu-satunya, tapi kalau kita bisa memberikan layanan dengan memuaskan, tepat sesuai dengan janji waktu pengirimannya, juga ada beberapa yang harga itu nggak jadi masalah karena ada perlakuan khusus untuk kiriman tertentu yang tempatnya itu jauh di pelosok pedalaman. Itu kan perlu biaya yang besar dan tidak semua itu sanggup untuk masuk ke tempat-tempat wilayah seperti itu. Pak Taufik, saya tadi mau tanya nih terkait dengan masalah PT Pos ini kan sejarahnya adalah jembatan Nusantara. Saya katakan seperti itulah, karena dulu belum ada akses transportasi yang mampu menghubungkan. PT Pos menjadi jembatan Nusantara yang bisa mengkomunikasikan semua itu. Teknologi ketika itu belum ada. Ini kan misi yang selalu melekat ke PT Pos, yang membuat dia tidak bisa bertransformasi menjadi unit bisnis murni dengan menjual dengan harga yang relatif kompetitif. Bisa nggak misalnya dengan misi itu PT Pos ini menjadi salah satu jasa layanan yang dia mampu memberikan jasa, semua bentuk jasa barang pengiriman. Salah satunya misalnya adalah kenapa PT Pos nggak menjembatani untuk logistik kebutuhan sembako misalnya. Selama ini kan ekspedisi nih. Kemungkinan itu ada nggak Pak? Supaya nanti misalnya keseimbangan antara kebutuhan logistik Sumatera, Jawa, Kalimantan itu bisa diakomodir oleh PT Pos sampai ke pelosok sama sekali kira-kira. Ya. Kalau PT Pos ke arah sana tuh sudah ada. Bahkan kita untuk yang tahun 2021 sampai 2021 ada mulai sekarang Pak ya? 2021, mungkin sebenarnya juga tahun 2020. Tapi mau kita besarkan di tahun 2021. 2021. Itu kita punya anak perusahaan. Satu namanya Pos Finansial. Pos Finansial sama Pos Logistik. Pos Logistik. Nah, Pos Finansialnya kan pos namanya singkat Poswin. Iya. Nanti yang akan setting untuk transformasi di bidang teknologi. Teknologinya nanti dari Poswin. Kemudian untuk logistiknya Pos Indonesia Logistik. Pos Indonesia Logistik. Ya. Pos disingkat Poslog. Nah, itu yang nanti didedikasikan untuk bisa menyampaikan, memberikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toto tadi. Untuk satu bisa membesarkan atau bergerak lebih lincah lagi dalam melakukan bisnis logistik khususnya, sehingga bisa menjangkau ke pelosok Indonesia dalam jumlah yang cukup besar dan bisa menjangkau lebih wilayah yang lebih luas lagi. Dan itu kita dua anak perusahaan ini kita dorong agar bisa membuat PT Pos lebih maju dan bisa berkontribusi bagi pemerintah dan negara Republik Indonesia. Dan jangan lupa kita sekarang ada namanya dapat dari pemerintah untuk bantuan sosial. BST. Penyalurannya Pak ya. BST tunai itu juga tidak bisa lepas dari peran teknologi yang sedang kita bangun. Itu transparan. Bisa dari pemberi pekerja itu pemerintah itu bisa tahu berapa disalurkan, berapa yang nggak tersalur itu di provinsi mana, kabupaten mana, kota mana, kecamatan, kelurahan, sama NIK-nya
by interest. Ya. Nah itu kita sajikan reporting yang detail sehingga bisa dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabelitasnya bisa jalan, kemudian tepat orang, tepat jumlah. Pak, mungkin perlu kita sampaikan ke publik nih, apa yang sudah menjadi perubahan mendasar, transformasi yang sudah sangat dirasakan berbeda dari PT Pos yang dulu dengan PT Pos yang di era sekarang. Yang saya tahu kan, dan ini mungkin masih saya sering dengar Pak ya, ini lelet Pak, saya harus akuin, katanya pokoknya kalau ngirim jangan PT Pos. Mohon maaf, ini saya sampaikan, ini pernyataannya bukan dari saya, tapi apa yang saya dengar di masyarakat. Nah tapi apakah situasi itu sudah jauh berubah, berbeda dengan kondisi sekarang setelah transformasi? Ini publik perlu tahu nih, supaya nanti orang berpikir mindsetnya PT Pos sudah nggak kayak dulu lagi gitu, udah lelet, udah apa nggak dijamin misalnya, sekarang udah jauh berbeda. Nah itu yang pertanyaan berat untuk menjawabnya, karena ini ada tantangan di situ. Bahwa PT Pos itu sudah berubah, sudah ya? bertransformasi, mulai dari layanan. Kemudian di bidang bisnisnya, teknologinya sudah kita berbagi terus menerus. Core bisnisnya juga nggak berpatok pada surat lagi, semua sudah masuk finansial tadi kita juga menuju digitalisasi semua. Nampaknya PR besar bagi kami PT Pos itu menyampaikan bahwa kami sudah berubah loh, nggak seperti dulu loh. Kalau dulu kan yang berubahnya apa Pak? Yang paling terasa sekali kira-kira? Yang berubahnya ini dari jejak lacak itu sudah berubah. Kemudian pengiriman transfer uang tuh nggak kayak dulu lagi waktu zaman era sampai dulu 2000 ya. Wesel Pos ditulis. Sekarang tuh ada namanya Wesel Pos instan. Kita kirim menggunakan aplikasi di PG Pos Giro Mobil bisa, dalam hitungan detik bisa. Kemudian banyak hal yang bisa dalam satu gadget ini sudah ada di PT Pos Indonesia. Nah itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, dan memang jadi PR kami untuk menyampaikan bahwa perubahan-perubahan itu ada, bisa di depan mata, bahkan di dalam genggaman tangan tuh PT Pos Indonesia sudah ada. Betul. Ya. Semua transformasi perubahan itu sudah dikonkretkan dalam satu wujud layanan, satu genggaman gitu Pak. Aplikasinya tadi ada apa tadi Pak? Aplikasinya yang layanan-layanan tadi itu, transformasinya tadi itu? Pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile. Ya, kemudian ada Giro, Agent. Iya. Sama Ki Pos Ranger. Ki Posin aja. Ya. Ki Posin aja. Ya, ini informasi nih buat teman-teman ya, buat audiensnya podcast Radar Banjarmasin, bahwa PT Pos sudah melakukan transformasi itu tadi. Jadi layanannya yang pasti sudah berbasis digital Pak ya. Nggak perlu repot lagi nih. Jadi kalau misalnya mau mengetahui apa saja layanannya ya ketik aja, dicari di Play Store gitu Pak ya. Ya apa namanya, layanan-layanan berbasis PT Pos. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Saya merasa bahwa belum puas ini mengejar Bapak ini terkait dengan kata lelet tadi Pak ya. Dijamin nggak Pak dengan semua perubahan yang sudah dilakukan, inovasi yang sudah dilakukan, kemudian dengan layanan yang jejak pengiriman. Kata lelet itu tadi kira-kira Pak, itu sudah menjadi cerita lama. Bisa nggak dipastikan seperti itu? Kalau cerita lelet ini memang harus kita rubah. PT Pos ya harus berubah supaya persepsi di pelanggan masyarakat tuh nggak seperti dulu lagi. Iya. Nah itu harus kami yakinkan dengan kerja keras, kemudian melakukan cara-cara baru, kemudian mengikuti perkembangan persaingan yang ada dengan menggunakan teknologi yang ada, dan terus-menerus berbenah mulai dari sumber daya manusianya, kemudian perubahan budaya yang sedang kita bangun namanya akhlak itu terus kita internalisasi. Proses menuju ke tidak lelet itu harus menerus kita perjuangkan, harus kita yakinkan kepada masyarakat bahwa pos itu nggak lelet, atau ibaratnya itu mitos itu harus kita hilangkan. Harus kami hilangkan, karena
bagaimanapun juga kritik, masukan dari masyarakat, mungkin dari media juga perlu dilakukan agar PT Pos itu bisa memberikan layanan yang terbaik dan terus-menerus melakukan perbaikan, karena pasti teknologi atau kebiasaan masyarakat tahun depan mungkin bahkan di tengah pandemi ini kan mau nggak mau kita harus merubah yang tadinya ketemu fisik langsung. Sekarang ini kita dorong teman-teman di kantor pos itu memperbanyak untuk pick up karena supaya masyarakat itu nggak banyak keluar berinteraksi, cukup kita aja yang datang, dan ini membuka kesempatan peluang bagi masyarakat angkatan kerja untuk bergabung dengan PT Pos menjadi Oranger. Itu bisa melakukan pendaftaran melalui online juga bisa. Berarti saya bisa memberikan sebuah kesimpulan Pak ya. Kalau dulu ditanya fakta atau mitos terkait dengan pengiriman yang lelet, mungkin dulu fakta kali Pak ya. Tapi kalau ditanya sekarang mitos atau fakta, mungkin sekarang bisa dikatakan itu setengah mitos kali Pak ya. Karena sudah ada transformasi yang terus dilakukan oleh PT Pos untuk menjadi jasa layanan yang tepat waktu juga. Dan yang pasti saya harus juga mengakui walaupun masih ada orang yang berasumsi itu lelet, tapi kalau soal harga saya merasakan sendiri dan menilai bahwa memang PT Pos sangat kompetitif. Baik Pak Taufik, terima kasih nih bincang-bincang kita dalam kesempatan podcast kali ini. Kami mengundang beliau karena memang kita juga pengen tahu bagaimana transformasi bisnis PT Pos. Bagaimanapun PT Pos ini dulu banyak jasanya bagi Indonesia, terutama generasi 80-an Pak ya. Ketika Indonesia belum begitu memiliki infrastruktur jejaring yang mampu untuk mengkomunikasikan seluruh wilayah di Indonesia, PT Pos telah hadir di tengah kita. Kita berharap PT Pos masih bisa eksis dan ke depan menjadi salah satu unit bisnis pemerintah yang mampu menjawab tantangan. Baik, terima kasih. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.